Shalom, selamat kita berjumpa dalam ibadah minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada, kita sehat, kita diberkati Tuhan. Ini semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu pada minggu ini kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menolong dalam kehidupan. Kita akan awali ibadah minggu ini, kita akan naikkan pujian Tuhan selalu menolong. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau tuntun langkahku dan pegang tanganku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatkanku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau tuntun batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatkanku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah perlindunganku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatkanku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Salam saudara, kita bertemu kembali di dalam ibadah mingguan, yaitu tanggal 3 Mei tahun 2020. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Bapa di surga, bersyukur kepadamu pada saat ini kami bisa berbakti kepadamu, membaca firman Tuhan. Kiranya bimbing kami biar firman Tuhan menjadikan satu berkat bagi kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji
Tuhan, saudara. Firman Tuhan pada saat ini kata beri tema yaitu jangan lupa kepada Tuhan. Di dalam keadaan pada saat ini sering kita melupakan Tuhan di dalam segala permasalahan kita. Banyak masalah yang kita hadapi, firman Tuhan katakan jangan lupa kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan selalu di dalam segala perkara yang ada dan kita alami. Firman Tuhan pada saat ini kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Bacakan demikian. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Pada saat ini ada banyak orang yang merasa letih lesu dan berbeban berat. Karena semakin hari kita semakin berat. Mungkin ada suatu pertanyaan, kapan seperti ini di Indonesia ini akan pulih? Ada suatu pertanyaan di dalam hati kita semuanya seperti itu. Tapi semuanya itu kita tidak tahu. Tapi yang penting bahwa marilah kau, Tuhan Yesus mengajak kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, di mana letih lesu? Letih lesu itu adalah orang yang tidak bertenaga, yaitu loyo, lelah, saudara. Jadi letih lesu itu adalah sangat penat, tidak ada tenaga. Orang yang letih lesu tidak bisa berpikir, tidak ada tenaga, lelah di dalam kita berpikir. Ini yang dialami kita semuanya pada saat-saat ini. Sering kita lelah, menghadapi keadaan lelah, jenuh. Tapi di sini marilah kita belajar, aku akan datang kepada Tuhan, dan di situ Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Kelegaan adalah dari kata lega. Lega itu artinya bahwa sudah tidak ada beban. Hati kita lepas, segala kekhawatiran kita lepas. Itu adalah lega. Saudara, pada suatu hari saya bertemu dengan saudara kita. Saudara kita bilang begini, Pak Jimin, aku sudah lega. Sudah lega. Karena apa? Karena saudara kita itu mempunyai satu pergumulan. Pergumulan yang sukar untuk dicapai. Tapi pada waktu itu adalah pergumulan itu sudah dicapai. Maka saudara kita itu berkata kepada saya, aku sudah lega sekarang. Saudara, jadi lega itu adalah suatu pergumulan kita, suatu pikiran kita yang belum terselesaikan. Itu ada orang yang tidak lega. Ada suatu pergumulan, mungkin sakit penyakit yang lama tidak sembuh. Tapi setelah sembuh, orang itu bisa berkata, aku sekarang sudah lega. Saudara, karena apa? Karena kelegaan itu ada hati. Kelegaan itu perasaan. Bukan harta yang banyak, bukan kepandaian yang banyak, tapi kelegaan adalah suatu perasaan yang dikasihkan Tuhan kepada kita semuanya. Saya beri kelegaan karena kamu datang kepadaku. Saudara, dan firman Tuhan pada siang hari kami bacakan kembali, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku itu Yesus akan memberi kelegaan kepadamu.
Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Demikian kami bacakan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kami ulangi. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ini adalah satu contoh bahwa dia seorang perempuan, dia menderita sudah 12 tahun lamanya, dia menderita pendarahan. Mungkin di dalam hidupnya merasa beban. Dalam hidupnya ada satu pergumulan. Selama 12 tahun itu bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang lama. Mungkin orang perempuan ini sudah mencari obat di mana-mana. Mungkin kalau sekarang mungkin orang pandai, atau mungkin ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi si perempuan itu belum mengalami kesembuhan. Tapi perempuan itu dengan iman dikatakan, karena katanya dalam hatinya. Jadi di sini perempuan itu di dalam hatinya berkata, di dalam hati aku berkata, kalau aku bisa menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Jadi saudara, datang kepada Yesus itu yang pertama bahwa seperti perempuan ini, aku ada keyakinan bahwa aku datang kepada Tuhan. Di situ dengan iman hatiku, aku akan sembuh. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, saudara, ada iman, ada kepercayaan, ada satu pandangan hati bahwa aku datang kepada Yesus, di situ akan mendapatkan kelegaan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan tanpa kita mencontoh seorang perempuan ini di dalam hatinya, bahwa karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal aku datang kepada Yesus, mengutarakan apa yang kami hadapi, dengan iman aku percaya bahwa Yesus akan berikan satu kelegaan di dalam hidup kita. Kelegaan bukan berarti hidup yang kaya raya, bukan. Kelegaan bukan hidup yang moncer, bukan. Tapi kelegaan itu adalah masalah hati. Hatiku lega karena sakitku sudah sembuh. Hatiku lega karena pergumulanku sudah dijawab oleh Tuhan. Hatiku lega karena anakku sudah menikah. Banyak orang tua yang pergumulannya, anakku sudah seumur tapi belum menikah. Ada satu pergumulan, kapan anakku menikah? Itu orang tua bergumul. Tetapi setelah anak itu mendapatkan sisihan atau istri atau suami, orang tua berkata, aku sudah lega. Mengapa? Karena pergumulanku sudah dijawab oleh Tuhan. Jadi di sini saudara, datang kepada Tuhan ada dengan satu kesehatan hati kita, dengan satu iman kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan satu kelegaan di dalam kehidupan kita.
Haleluya, saudara. Itu adalah pergumulan pada saat ini. Setiap orang ada satu pergumulan. Setiap orang minta jawaban kepada Tuhan. Tetapi yang mengapa Tuhan belum menjawab? Datanglah, saudara. Dengan apa? Dengan kerendahan hati. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bukan kerendahan kehidupan, tapi kerendahan hati. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai 7. Demikian. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, kita datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan satu kerendahan hati kita. Tuhan, hatiku sudah pasrah, kerendahan hati. Hati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada hati yang sombong. Tidak ada hati yang mungkin kerendahan hati itu ada satu pertobatan di dalam hidup kita. Pertobatan di dalam hidup kita. Dikala aku dulu congkak, dikala aku dulu merendahkan orang lain, sekarang aku merendahkan orang. Juga terutama merendahkan hatiku kepada Tuhan. Supaya apa? Kalau ada satu permintaan, Tuhan menjawab. Ketika aku sombong, saudara, ketika aku punya, aku merasa kuat, aku merasa mampu. Orang yang tidak rendah hati adalah apa, saudara? Mengakukan kalau ada suatu hal dia butuh. Tapi sebenarnya semuanya yang ada adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Itulah orang yang rendah hati. Aku hidup ada berkat karena dari Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Bukan karena aku pintar bekerja, bukan. Siang pagi siang aku bekerja, tidak. Semuanya adalah berkat itu dari Tuhan. Ketika itu kita berpikir berkat itu datangnya dari Tuhan. Itulah orang yang merendahkan hati kepada Tuhan. Tidak sombong, saudara. Maka di sini bahwa ketika kita mengalami roti lusuh dan berbeban berat, katakan mari datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan merendahkan diri kepada Tuhan. Supaya pada waktunya kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Ditinggikan oleh Tuhan, dikembalikan, dipulihkan di dalam hidupnya oleh Tuhan. Saudara, manusia tidak berdaya. Sekarang manusia semuanya tidak berdaya, hanya mengharapkan pertolongan Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan pada saat-saat ini. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, jadi setelah kita merendahkan diri kepada Tuhan, hati kita jangan bergolak, hati kita jangan menuntut. Serahkanlah itu semuanya kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara di dalam kehidupan kita. Serahkan kepada Tuhan. Aku datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan satu pertobatan, dan segala-galanya kami serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang membuat kita,
Tuhan yang memilih kita dengan bertekuk lutut, dengan hati yang menyerah. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kami percaya hidup kita pada saat-saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan satu kelegaan, yaitu saudara, dengan iman. Seperti seorang wanita dengan iman. Bila aku bisa memegang jubah jubahnya, aku sembuh. Aku datang kepada Tuhan. Aku sembuh. Aku dimenangkan. Aku dilegakan. Yang kedua adalah dengan kerendahan hati kita. Dengan kerendahan hati kita bahwa Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Segala sesuatu diserahkan kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Roma ke-8 ayat yang ke-28. Maksud kami 28, saudara. Bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu bukan berarti kita moncer, bukan berarti kita yang berlebih-lebih, tapi mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita secara rohani juga secara jasmani. Jadi kalau Tuhan itu mengubah kita, tidak hanya baik, tidak hanya kaya, tapi juga secara rohani, kehidupan rohani kita diperbarui. Juga kehidupan kita, kebutuhan kita sehari-hari juga dipenuhi, mendatangkan satu kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hidup itu saudara, kalau Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi Dia. Ada suatu hubungan, ada suatu hubungan antara Tuhan dan kita. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita, tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, saudara, di situ ada sepertinya itu tidak ada satu komunikasi yang baik di antara Tuhan dengan manusia. Kami ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semuanya termasuk sudah dipanggil, sudah dijadikan murid Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan satu kelegaan di dalam kehidupan kita. Saudara, tambahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Rendahkan diri kita kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nah, kami percaya bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak akan panjangkan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan firman bagi kita semuanya, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan,
biarlah Tuhan berikan satu kelegaan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, jadikanlah firman menjadikan berkat